Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imaratul Aliyasari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PTG Belsiap kategori 2, jurusan kuliner di Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wima ambil presensi terlebih dahulu. Keisha, Hadir, Bu. Faradiba, Hadir, Bu. Miranda, Hadir, Bu. Firdaus, Hadir, Bu. Raisya, Hadir, Bu. Anggun, Hadir, Bu. Awangga, Hadir, Bu. Alda, Hadir, Bu. Dani, semuanya sudah hadir ya. Nah, sebelum proses pembelajaran ini kita laksanakan, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Kalian sudah sarapan? Sudah. Ada yang bisa menceritakan hari ini makan apa? Makan nasi sama telur. Makan nasi dan juga telur. Ada lagi yang mau bercerita? Ya, Bu. Ya, Nasi silakan. goreng dan ayam goreng. Ya, bagus sekali dari dua cerita teman kalian ya. Jadi sarapan itu adalah kegiatan yang sangat penting karena dimana dalam makanan yang kita makan itu akan menambahkan energi pada tubuh kita supaya kita tetap bisa beraktivitas di dalam kegiatan kita. Nah, di dalam satu piring makan biasanya dalam piring kalian terdiri dari apa saja? Adalah nasi, kemudian apa lagi? Lauk, sayur dah? Ya. Dari piring kalian ini dalam setiap kali makan harus ada yang namanya ada nasi atau makanan pokok. Kemudian yang kedua ada lauk, bisa berupa protein hewani atau protein nabati, dan juga harus ada sayuran. Di mana dalam setiap komposisi makanan ini akan memberikan manfaat kepada tubuh kalian, ya. Nah, materi kita ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bicara mengenai serealia, umbi dan kacang sebagai makanan pokok, materi kita hari ini yaitu mengenai pengolahan dari hasil peternakan ataupun perikanan, yang mana hasil peternakan dan perikanan ini akan kita olah menjadi apa? Menjadi lauk, benar. Menjadi lauk pauk yang mendampingi makanan pokok, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dari hasil peternakan ataupun dari perikanan, dan yang kedua adalah memahami kandungan gizi dan juga manfaat dari hasil peternakan dan perikanan, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi teknik pengolahan yang dipakai dalam proses mengolah hasil peternakan dan juga perikanan. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari hasil peternakan ataupun perikanan. Nah, mengenai materi tersebut sudah Bima sajikan dua gambar di dalam PowerPoint yang sudah Bima buat. Silakan coba kalian perhatikan. Nah, gambar yang pertama, ada yang tahu gambar apa itu? Gambar telur. Gambar yang pertama ini adalah gambar telur. Nah, ini telur apa? Telur ayam apa telur bebek? Ayam, betul, telur ayam. Ini sudah sangat familiar sekali ya, bahwa ini adalah telur ayam. Nah, sekarang Bima tanya, bagaimana cara kamu untuk mendapatkan telur ayam? Dengan cara apa? Saya Ya, silakan Raisya. dengan cara membeli di pasar tradisional. Ya, bagus sekali Raisya. Jadi untuk mendapatkan telur ayam yang bisa kita lakukan yaitu salah satunya dengan cara membeli
di pasar tradisional. Nah, selain membeli, adakah yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan telur ini? Silakan berpendapat. Saya Ya, silakan Firdaus. dengan cara beternak. Ya, bagus sekali jawaban Firdaus. Jadi, dalam proses mendapatkan telur ayam ini ada dua cara yang bisa kita lakukan, yaitu cara yang paling singkat adalah dengan cara membeli, dan yang kedua adalah dengan cara berternak. Kalau kita berternak ayam, berarti kita bisa mendapatkan manfaatnya, yaitu berupa telur ataupun dari daging ayam. Nah, kalau misalnya kalian berternak sapi, berarti apa yang bisa kamu dapatkan dari proses berternak sapi ini? Daging dan susu. Betul. Jadi kalau kita berternak sapi, yang kita dapatkan adalah berupa daging ataupun susu. Jadi ada yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan peternakan? Ya, silakan Rino. Kegiatan yang membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Iya, betul sekali Rino. Jadi yang dimaksud dengan peternakan adalah kegiatan membudidayakan hewan ternak ya untuk mendapatkan manfaat dari proses kegiatan tersebut. Nah, manfaatnya berupa apa? Manfaatnya untuk mendapatkan bahan pangan, yaitu salah satu contohnya adalah bisa berupa daging, susu, ataupun dari telur. Materi yang kedua yaitu mengenai kandungan gizi serta manfaat dari hasil peternakan dan juga perikanan. Nah, di sini hasil peternakan dan perikanan seperti yang sudah kita ketahui, salah satu contohnya adalah berupa daging, susu, telur, dan juga udang. Kandungan gizi apa yang ada di dalam bahan tersebut? Ada yang tahu? Kandungan gizinya apa? Protein dan juga lemak. Betul. Jadi kandungan gizi di dalam bahan pangan ini yaitu berupa protein dan juga lemak. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa manfaat yang kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi bahan tersebut? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, bagus sekali Dani. Jadi apa yang kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi hasil peternakan dan perikanan yaitu berupa energi di dalam tubuh manusia. Nah, namun protein dan juga lemak ini akan disimpan di dalam tubuh manusia sebagai cadangan energi. Sedangkan sumber energi yang utama adalah dihasilkan dari apa? Dari karbohidrat. Betul. Jadi sumber energi utama manusia itu dihasilkan dari karbohidrat. Sedangkan protein dan lemak disimpan sebagai cadangan energi. Protein dan juga lemak selain dia sebagai cadangan energi, protein dan juga lemak difungsikan sebagai zat pembangun. Nah, zat pembangun ini apakah membangunkan kamu ketika tidur? Tidak. Iya. Yang dimaksud sebagai zat pembangun adalah di sini protein dan juga lemak ini akan membantu kamu dalam proses pertumbuhan tubuh manusia. Jadi seperti tulang, rambut, kulit, ini yang berperan adalah supaya kamu bisa tumbuh dengan maksimal. Yang berperan adalah protein dan juga lemak. Makanya kalau kamu sering mengkonsumsi protein, tubuh kalian akan lebih cepat tinggi dibanding kalian yang mengkonsumsi karbohidrat lebih banyak dibanding protein. Sampai di sini paham? Paham nggak? Paham. Kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya. Materi kita yang selanjutnya adalah mengidentifikasi karakteristik dari hasil peternakan ataupun perikanan. Nah, di sini sudah Bima siapkan dua gambar. Coba kalian perhatikan poin yang sudah Bima siapkan. Nah, gambar yang pertama ada yang tahu itu daging apa? Daging ayam. Yang kedua juga daging apa? Ayam. Dan menurut kalian dua jenis daging yang sudah Bima sajikan ini, manakah yang termasuk dari ayam broiler? Yang kanan. Yang mana? Sebelah kanan. Oke. Ya, baik. Jadi gambar yang pertama itu adalah jenis ayam apa? Ayam kampung. Betul. Gambar yang pertama adalah ayam kampung dan gambar yang kedua adalah ayam broiler.
Nah, dari dua gambar ini kalian sudah bisa menyebutkan nama dari masing-masing gambar. Nah, dari nama tersebut tentunya kalian sudah paham mengenai karakteristik dari masing-masing bahan yang sudah Bima sajikan ini. Nah, ada yang tahu gambar yang pertama ini adalah gambar ayam kampung. Bagaimanakah karakteristik dari ayam kampung? Silakan, ada yang mau berpendapat? Silakan. Dagingnya lebih liar. Dagingnya lebih liar. Bagus sekali. Salah satu karakteristik dari daging kampung adalah dagingnya yang liar atau alot. Nah, ada lagi yang bisa berpendapat? Silakan. Ya, silakan Putri. Berwarna merah. Bagus sekali Putri. Jadi selain memiliki daging yang liar, yang kedua adalah warna daging cenderung warna merah. Ada lagi yang bisa berpendapat? Ya, silakan. Dagingnya cenderung lebih padat. Dari jawaban kalian semuanya sudah benar bahwa salah satu karakteristik dari daging ayam kampung adalah satu, warna daging cenderung merah, kemudian dua, daging yang memiliki karakteristik yang liar, dan yang ketiga adalah daging yang cenderung padat dibanding ayam broiler. Lanjutkan poin-poin yang selanjutnya. Di sini ada beberapa karakteristik dari hewan perairan. Bisa kalian tebak, ini karakteristiknya adalah tubuhnya memanjang dan licin, kemudian memiliki kumis. Menurut kalian ini apa? Hewan apa? Betul, ini adalah lele. Nah, jadi dari materi ini bisa kita simpulkan bahwa setiap bahan pangan, baik itu dari hasil peternakan ataupun perikanan, memiliki karakteristik yang berbeda. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau begitu kita lanjutkan dengan proses pengerjaan lembar kerja siswa. Nah, di sini sudah Bima siapkan LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, untuk kelompok Bima tentukan di sini kelompok 1 yaitu terdiri dari Keisha, Paradiba, Miranda, Hafiz, dan juga Firdaus. Ya. Untuk kelompok 2 ada Aisyah, Anggun, Awanda, Aldan, dan juga Dani. Nah, dari kelompok ini nanti silakan kalian berkumpul kemudian mengerjakan LKPD yang akan Bima bagikan. Nah, sekarang silakan kalian mulai berkumpul terlebih dahulu. Semuanya sudah berkumpul kelompok? Sudah. Baik, Bima bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, coba kalian cermati LKPD yang sudah Bima bagikan ini, kemudian tanyakan apabila kalian belum memahami apa yang ada di dalam LKPD. Ya, silakan dicermati terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Untuk mengerjakan LKPD yang Bima bagikan, silakan langsung kalian jawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD di dalam kertas yang sudah Bima bagikan. Ya. Kemudian untuk proses pengerjaan LKPD ini Bima berikan waktu 20 menit untuk proses pengerjaannya. Jadi silakan gunakan waktu sebaik mungkin, silakan berdiskusi dengan temannya. Ya. Silakan mulai mengerjakan LKPD-nya.
Tiga. Tiga.
menentukan terlebih dahulu tepuk semangatnya ya. Jadi tepuk semangat. Say yes, ma, yes, ngat, yes, semangat. Gitu ya. Bisa ditiru? Bisa. Oke, kita mulai bersama. Ayo kita mulai, tepuk semangat. Yes, ma, yes, ngat, yes, semangat. Oke, sekali lagi supaya lebih kuat kompak ya. Ayo, tepuk semangat. Yes, ma, yes, ngat, yes, semangat. Oke, silakan bisa duduk. Senang ya? Oke ya, kita lanjutkan presentasi. Jadi di sini sudah Wima tunjuk kelompok yang akan presentasi pertama adalah kelompok Miranda. Jadi silakan kelompok Miranda mempersiapkan diri untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama dari kelompok 1 ini presentasikan hasil bersama. Perkenalkan nama saya Dimas Lawzan. Perkenalkan nama saya Nanda Ali. Kenalkan nama saya Ahmad. Kenalkan nama saya Muhammad Hasan. Soal pertama, mengapa daging ayam kampung memiliki karakteristik daging yang lihat dan gurih dibandingkan daging ayam broiler? Jawaban, karena tidak mengandung banyak kimia atau obat-obatan di dalamnya. Soal kedua, mengapa daging kerbau memiliki serat yang kasar dan lemak yang sedikit? Jawaban, karena kerbau diternakan hanya untuk diambil tenaganya, bukan untuk diambil daging dan susunya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya dan menanggapi? Terima kasih atas presentasi yang sudah kalian lakukan hari ini. Jadi di sini Bima akan menambahkan sedikit dari beberapa masalah yang sudah kalian diskusikan bersama ini. Yaitu yang pertama, mengapa daging ayam kampung cenderung memiliki karakteristik daging yang lebih lihat, yaitu satu, yaitu terkait dengan nutrisi atau pakan yang dikonsumsi oleh kedua jenis ayam ya. Kalau ayam kampung karena dia diternak untuk sekedar hobi, kandungan atau nutrisinya juga lebih banyak dibanding ayam broiler, di mana ayam broiler memang diternak atau diambil dagingnya, diternak untuk diambil dagingnya ya. Kemudian yang kedua adalah karena ayam kampung ini diternak karena sekedar hobi, sehingga untuk proses pemeliharaannya juga lebih bebas, di mana ayam kampung bisa bebas berkeliaran untuk mendapatkan makanan yang lebih bervariasi ya. Yang nomor 4, mengapa warna kuning telur putih lebih berwarna gelap atau berwarna jingga dibanding telur ayam? Karena nutrisi yang ada di dalam telur piting cenderung lebih tinggi dibanding telur ayam atau telur ayam kampung ataupun broiler. Dan warna jingga itu juga disebabkan karena kandungan beta karotin yang ada di dalam kuning telur piting lebih banyak dibanding telur ayam kampung ataupun ayam broiler. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar apa, anak-anak? Karakteristik, ada lagi pengertian, ada lagi manfaat dari hasil peternakan dan juga perikanan. Nah, masih ingat manfaat dari hasil peternakan dan perikanan itu apa? Manfaatnya apa? Sebagai lauk pauk yang mengandung protein dan juga lemak, di mana protein dan juga lemak berfungsi sebagai zat apa? Zat pembangun, benar. Selain zat pembangun, juga sebagai apa? Cadangan energi, betul. Sampai di sini sudah dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum Wima tutup, Wima minta silakan kalian menuliskan refleksi pembelajaran dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Untuk refleksi pembelajaran ini silakan bisa kalian tuliskan di kertas lembaran masing-masing. Kemudian silakan bisa dikumpulkan. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Untuk mengetahui ketuntasan belajar kalian,
Hari ini Bima akan bagikan post-test di grup WA kalian masing-masing. Nah, untuk pengerjaan post-test, Bima berikan waktu 5 menit untuk proses pengerjaan. Silahkan kalian mulai cek HP kalian dan mulai kerjakan. Silahkan mulai kerjakan. Semuanya sudah selesai? Baik, kalau semuanya sudah selesai, Bima cek terlebih dahulu apakah nilai kalian sudah masuk hari ini. Ya, baik, nilai kalian sudah terkumpul hari ini dan Bima umumkan untuk siswa yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu Miranda. Silakan beri aplaus untuk teman kalian Miranda. Nah, ini sebagai motivasi untuk kalian, semoga yang lainnya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Sebelum Bima tutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa supaya pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini bisa mendapatkan manfaat untuk kalian semua. Silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurutkan Allah dan percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Untuk pembelajaran selanjutnya, silakan kalian pelajari materi mengenai teknik pengolahan makanan yang ada di dalam buku paket. Dan jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Bima akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.